Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa, mengucap syukur karena berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami dari pagi hingga malam ini. Semua yang kami kerjakan telah ditolong oleh Tuhan. Kami bersyukur untuk sukacita, damai sejahtera, dan segala berkat kebaikan-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan dengar-dengaran pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 34 ayat 29. Tertulis demikian. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita tentang seorang pendeta yang ingin wajahnya nampak bersinar, supaya jemaatnya lebih tertarik dan percaya kepadanya. Setiap kali ia berdiri di mimbar dan menyampaikan khotbah, ia menyalakan sebuah lampu kecil tersembunyi di mimbar yang menyoroti wajahnya, sehingga nampak bersinar di depan jemaat. Suatu kali pada saat ia akan berkhotbah dan sudah berdiri di mimbar, ia mencoba menyalakan lampu tersebut, tapi tidak menyala. Rupa-rupanya kabelnya tidak terhubung dengan listrik, sehingga tidak dapat berfungsi. Maka pada saat itu hilanglah sinar kemuliaan yang ia inginkan nampak dari wajahnya. Saudara dikasihi Tuhan, dalam Keluaran 34 ayat 29 ini tertulis, ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Musa tidak sadar bahwa setelah berbicara dengan Tuhan, wajahnya menjadi bercahaya, bersinar, ada kemuliaan Tuhan. Orang-orang yang memandang Musa pada waktu itu melihat sinar itu di wajahnya, dan mereka menjadi takut. Mereka takut kemuliaan Tuhan itu akan membinasakan mereka, sebab kemuliaan Tuhan itu begitu suci, kudus. Tapi Musa memanggil mereka dan berbicara kepada mereka semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, hubungan yang erat dengan Tuhan membuat wajah Musa bersinar. Membaca ini mungkin ada dari kita yang ingin seperti Musa, yang wajahnya bersinar. Tapi ini bukanlah hal yang penting, saudara. Kita tidak perlu mempunyai obsesi agar memiliki wajah yang bersinar seperti Musa. Karena yang terpenting bukanlah soal itu. Tapi yang terutama adalah soal memiliki iman, ketaatan, dan persekutuan kita dengan Tuhan. Tanpa kita sadari, wajah kita akan bersinar dan hidup kita akan bercahaya ketika kita pertama, saudara, beriman kepada Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 46, di situ Tuhan Yesus berkata, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan." Yang kedua, memiliki persekutuan dengan Tuhan dalam doa dan pembacaan firman. Ketika kita hidup bergaul dengan Tuhan, maka itu akan membawa dampak dalam hidup kita, membuat kita berubah semakin sempurna seperti Tuhan. Kalau kita bergaul dengan orang yang jahat, maka kita akan ketularan jahatnya. Kalau kita bergaul dengan iblis, maka kita akan menjadi seperti iblis, penuh dengan dosa dan kegelapan. Tapi kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita bersekutu dengannya setiap hari, maka itu akan membawa dampak di mana hidup kita menjadi bercahaya. Yang ketiga, hati yang mengasihi dan penuh ucapan syukur. Salah satu lampu di wajah kita adalah senyuman. Selain senyuman adalah mata. Mata adalah pelita hati. Kalau hati kita baik,
diisi dengan firman Tuhan, maka akan ada terang yang memancar dari mata kita. Hati yang gembira dan yang mengucap syukur juga akan membuat wajah kita menjadi bersinar. Hal ini berbeda bila kita terus bersungut-sungut dan marah, maka wajah kita akan menjadi redup. Yang keempat, saudara, sikap dan perbuatan yang baik. Dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi perbuatan-perbuatan baik kita, itu adalah cahaya terang yang menerangi orang-orang di sekitar kita. Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah menjadikan saudara dan saya sebagai terangnya. Dia katakan kamu adalah terang dunia. Karena itu biarlah kita semua terus bersinar, memancarkan terang Kristus lewat sikap hidup kita yang baik dan yang memuliakan Tuhan. Milikilah hati yang bersyukur dan penuh kasih. Mari kita minta kepada Tuhan untuk menolong kita agar kita dapat hidup dalam kasih dan dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan, serta agar Tuhan melimpahkan sukacita dan damai sejahteranya yang melimpah dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti bahwa ketika Musa berbicara dengan Engkau, memiliki persekutuan denganmu, wajahnya bersinar. Kami tidak mau Tuhan terobsesi dengan soal wajah yang bersinar, tapi kami merindukan agar kehidupan kami ini selalu berkenan kepadamu. Kami rindu untuk percaya penuh dan beriman, taat pada kehendak firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami selalu setia, dan juga setia dalam bersekutu dengan Tuhan, setia berdoa, setia membaca firman. Sekalipun ada begitu banyak godaan yang hendak mencoba untuk kami malas dalam membaca firman-Mu. Tolong kami Tuhan, penuhi hati kami dengan kasih, dan agar kami selalu mengucap syukur kepadamu, serta agar kami senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan yang berkenan, serta memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami, dan biarlah itu terus tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam hidup kami. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami bawa kepadamu Tuhan setiap pergumulan dan permohonan doa, agar Tuhan melawat dan menjamah setiap kami, menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan dengan kasih dan rahmat-Mu. Curahkan roh-Mu ya Tuhan, agar setiap orang dari segala bangsa percaya dan menerima anugerah keselamatan yang daripadamu. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.